Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Andiani, NIM 17660050. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presiden saya dengan judul perancangan Pusat Wisata Kuliner Nusantara di Carita, Banten dengan pendekatan reinterpreting tradition. Lagi isu perancangannya. Yang pertama itu adalah rencana pemerintah yang sedang mengarahkan pengembangan pada sektor pariwisata dan pertanian, lalu kurangnya tempat wisata di wilayah Banten dan sekitarnya, penurunan kualitas nilai yang bersinggungan dengan nilai-nilai sosial budaya lokal dan daya dukung lingkungan, lalu peningkatan stres di daerah kawasan industri yang membutuhkan ruang untuk bersosialisasi. Selanjutnya ini adalah konsepnya dengan tagline Heritage in Unity, menciptakan ruang dalam yang saling terhubung dengan ruang luar serta beragam budaya daerah di Nusantara, namun dapat menciptakan kesatuan. Yang pertama ini adalah pertatakan, yaitu memanfaatkan unsur alam atau bahasa sahabat dengan alam, penempatan bangunan yang disesuaikan dengan site. Lalu yang kedua adalah peratapan, menggunakan struktur atap tradisional yang disesuaikan dengan keadaan masa kini dan material masa kini. Menggunakan konsep atap pernaungan, menggunakan atap ini bertujuan untuk tetap membuat pengunjung merasa nyaman juga tidak tertutup dengan keadaan sekitarnya. Poin yang ketiga yaitu adalah perangkaan, struktur tradisional namun ditunjang dengan struktur yang bersifat kekinian untuk menambah kekuatan bangunan. Begitupun dengan material yang digunakan. Yang keempat adalah persuntukan, menggunakan elemen-elemen tradisional, elemen disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan masa kini. Yang kelima adalah persyaratan, menyederhanakan bentukan arsitektur vernakular, cenderung menonjolkan ruang luar dan cahaya. Selanjutnya ini adalah konsep terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu adalah material, yang kedua adalah culture, biodiversity, form, dan ambience. Ini adalah konsep tapak. Jalan dalam tapak ini dibuat berkelok-kelok agar memberikan kesan tersendiri bagi pengunjungnya. Alur restoran dimulai dari restoran Jawa dan berakhir di restoran Papua. Penataan massa terinspirasi dari Kepulauan Nusantara, bentuk dasar lingkaran yang memiliki goresan garis, warna yang berbeda, dan mempunyai filosofi akan Kepulauan Indonesia. Di dalam tapak ini juga terdapat fasilitas mini playground agar anak-anak dapat bermain. Pada area tengah food court terdapat mini stage agar pengunjung dapat menikmati hidangan dengan ditemani musik dan pertunjukan dari berbagai daerah di Nusantara. Lalu di sepanjang jalan dalam tapak ini terdapat kolam kecil yang mengalir yang mempunyai filosofi akan perairan yang mengelilingi kepulauan. Berikut ini adalah hasil rancangan dimulai dari setline. Untuk area masuk berada di sebelah sini. Lalu ini adalah bangunan-bangunannya dimulai dari restoran Jawa, restoran Sumatera, restoran Kalimantan, Sulawesi, dan restoran Papua. Selanjutnya ini adalah layout plan. Kemudian adalah tampak kawasan depan yang mempunyai view dari pegunungan. Lalu untuk tampak kawasan belakang mempunyai view dari pantai Carita itu sendiri. Ini adalah potongan kawasan AA. Kemudian masuk Denah Sumatera Restoran. Terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ada ruang makan dengan konsep terbuka, lalu ada dapur juga yang memiliki konsep terbuka. Penggunaan konsep ini adalah sebagai salah satu fasilitas, jadi pengunjung dapat menikmati dan sekaligus sosialisasi dengan juru masak yang berada di sana. Lalu pada lantai 1 ini terdapat area ruang makan,
toilet, dapur, area wastafel. Lalu di bangunan terpisah terdapat ruang kelas, workshop pedagang, dan workshop memasak. Selanjutnya untuk denah lantai 2, pada area ini juga terdapat area ruang makan dengan konsep terbuka, lalu ada area wastafel dan toilet. Selanjutnya adalah tapak dari Sumatera Restoran. Pengambilan bentuk ini itu terinspirasi dari rumah adat Gadang yang memiliki keunikan dengan atap gunjungnya yang lancip. Atap gunjung lancip ini juga memiliki filosofi dan harapan untuk mencapai ke Tuhan. Selanjutnya adalah potongan kawasan. Potongan kawasan ada atap menggunakan atap gunjung khas Minangkabau yang digabungkan pada bagian belakangnya. Material untuk penggunaan bangunan ini menggunakan atap penutup kuncup. Selanjutnya adalah denah Jawa Restoran. Untuk bangunan ini terdapat dua bangunan utama. Yang pertama ini adalah bangunan area makannya. Lalu yang di sampingnya ini adalah penunjangnya, yaitu terdapat beberapa ruangan seperti dapur, area wastafel, toilet dan meja, lalu ada workshop pedagang dan workshop memasak. Untuk denah Jawa Restoran lantai 2 ini difungsikan sepenuhnya untuk area makan. Kemudian ini adalah tampak dari Jawa Restoran. Atapnya terinspirasi dari rumah adat Joglo, yaitu tajuk yang berarti gunung. Naik turunnya atap ini merupakan reinterpretasi dari gunung tersebut. Penggunaan atap yang lebar juga berfungsi sebagai titisan air hujan, sehingga air hujan dapat dengan mudah untuk jatuh ke bawah. Ini adalah potongan Jawa Restoran. Terinspirasi dari rumah Joglo Panggamre, bentuk atap ciri bencet yang memiliki bentuk seperti penggabungan dua atap Panggamre yang disambungkan pada bagian belakangnya. Struktur tiang penyangganya itu sokoguru, serta bentuk atapnya digunakan genting tanah liat. Kayu untuk elemen struktural dan penggunaan kayu juga diaplikasikan pada dinding dan lantai bangunan. Berikut ini adalah denah dari Kalimantan Restoran. Pada area lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan, yaitu seperti area makan, lalu ada ruang kelas memasak, ruang kelas pedagang, toilet, dapur, dan wastafel. Selanjutnya untuk area lantai 2 ada area makan, lalu ada ruang wastafel. Pada denah lantai 2 ini, denah dibuat split level sehingga pengunjung dapat menikmati view dari ketinggian yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tapak dari restoran Kalimantan. Konsep untuk bangunan ini mengadopsi dari bentuk bangunan khas Kalimantan Selatan, yaitu adalah hubungan tinggi. Naik turunnya atap ini adalah reinterpretasi dari gelombang air laut. Bangunan dibuat semi outdoor untuk memaksimalkan view yang berada di sana. Selanjutnya adalah potongan Kalimantan Restoran. Konstruksi rangka atap ini terinspirasi dari rangka atap bubungan yang disebut dengan sanggaribut. Material yang digunakan itu untuk penutup atap digunakan sirap kayu ulin dan yang penyangga utama. Selanjutnya yaitu adalah Sulawesi Restoran. Pada area lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan, di antaranya yaitu adalah kasir, toilet wanita, toilet pria, lalu juga ada workshop memasak dan workshop berdagang. Untuk denah lantai 2-nya, yaitu lantai yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan area makan. Tampak dari Sulawesi Restoran seperti ini.
Perselekan dari bangunan ini menggunakan atap akan reinterpretasi dari rumah adat Tongkonan yang dimodifikasi menjadi bangunan yang lebih modern. Selanjutnya adalah potongan dari Sulawesi Restoran menggunakan atap hyperbolic dengan sistem struktur kayu. Material untuk penatap atapnya menggunakan genteng bitumen. Selanjutnya adalah dina dari Papua Restoran seperti ini. Papua Restoran ini terdiri dari 3 bangunan utama, dan bangunan utamanya ini terdapat pada area tengah yang besar ini. Pada area tengah ini terdapat area makan, dapur, dan juga toilet. Lalu untuk di sampingnya bangunan lainnya ini adalah workshop. Selanjutnya untuk area lantai 2 dari Papua Restoran ini difungsikan sebagai area makan dan toilet. Berikut ini adalah tampak dari Papua Restoran. Konsep bangunan ini mengadopsi dari bangunan dari khas Papua, yaitu hana. Ratapannya menggunakan untuk konsepnya menggunakan konsep semi outdoor, sehingga pengunjung dapat menikmati view secara 360 derajat. Berikut ini adalah potongan dari Papua Restoran menggunakan material kayu sebagai kolam penyangganya. Lalu atapnya terbuat dari kayu, penutup atapnya terbuat dari jerami yang diikat di luar dam. Dan atapnya ini menggunakan konsep pernaungan. Berikutnya adalah denah dari masjid. Pada masjid ini terdapat beberapa ruangan, yaitu adalah area sholat utama laki-laki dan perempuan. Kemudian ada area berwudu wanita dan laki-laki serta toilet. Selanjutnya adalah tampak dari masjid. Konsep bangunan ini merupakan reinterpretasi dari bangunan khas Banten, yaitu Sulah Nyada. Penambahan kaca pada fasadnya terinspirasi dari tampak depan rumah adat Sulah Nyada. Selanjutnya adalah potongan dari masjid. Berikutnya adalah denah dari mini laboratori. Mini laboratori ini di mana di dalamnya terdapat ruang laboratorium, ruang berkumpul, toilet, wastafel. Lalu tampak dari mini laboratorium seperti ini. Konsep bentuknya ini merupakan reinterpretasi dari bangunan dari daerah setempat. Lalu pada area depannya ini terdapat penambahan roster lebih mudah masuk ke dalam. Lalu selanjutnya adalah potongan dari mini laboratorium. Berikut ini adalah denah dari kitchen workshop. Pada lantai 1 ini terdapat beberapa ruangan, yaitu adalah ruang display alat-alat masak tradisional, lalu ada ruang kasir dan toilet. Lalu untuk di lantai 2-nya terdapat ruang display dan ruang penyimpanan. Ini adalah tampak dari kitchen workshop. Dan selanjutnya ini adalah denah dari food court. Food court ini memiliki 5 kios makanan, di mana masing-masing kiosnya ini adalah perwakilan dari masing-masing pulau di Nusantara. Selanjutnya ini adalah tampak food court. Food court didesain melingkar pada area tengah tapak, di mana retail berdiri mengelilingi area food court. Konsep terbuka pada food court ini memberikan kesan nyaman, santai, dan menyatu dengan alam. Potongan food court-nya seperti ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.